Tekan dong. Enggak, aku udah tekan. Oh, udah tekan. Udah. Ini dia nih. Nih namanya Sasa Studio. Ada siapa sih kok kayak ada suara? Ini sama kayak di rumah kita nih. Oke teman-teman, welcome back di podcast lo. Hayo. Jadi di video kali ini aku bersama dengan Lois. Kalau kalian tadi lihat di bumper video yang selalu kita pasang di setiap awal video, itu kan kelihatan tuh ada fotonya Lois kan. Cuman waktu itu masih kecil. Kelas berapa ya kamu ya? 4. Kelas 4 SD, sekarang sudah kelas 6 SD. Sudah di akhir kelas 6 bahkan. Jadi sebentar lagi akan masuk ke SMP 1. Yes! Nah, kita mau unboxing paket ini teman-teman. Jadi ini adalah, mungkin aku kasih latar belakangnya dulu ya. Jadi Lois itu udah berapa lama ya kelas gambar ya? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun lah. 3 atau 2 tahun nih. Jadi kurang lebih di 2-3 tahun terakhir, Lois itu tuh ikut les gambar. Jadi sebagai orang tua, kita kan harus berusaha untuk mencari tahu bakatnya anak-anak tuh ada di bidang apa. Nah, jadi kelihatannya nih Lois nih ada ketertarikan di seni, di gambar. Mungkin sedikit banyak nurunin dari aku. Wow. Cuman memang beda bidang ya. Kalau aku kan lebih ke desain arsitektur, jadi gambarnya bangunan, rumah gitu kan. Sedangkan Lois nih kayaknya lebih ke gambar-gambar yang illustration. Ya, ilustrasi seperti itulah. Jadi ya namanya orang tua gitu kan ya, kita mencoba untuk menggali gitu kan, siapa tahu memang ini adalah bakatnya gitu. Jadi supaya lebih terarah dan tidak tersesat gitu kan, jadi akhirnya kita carilah tempat belajar gitu untuk mengasah kemampuannya Lois. Akhirnya ketemulah satu tempat belajar menggambar. Ini sebenarnya teman aku. Ini sebenarnya teman Kamu. Kebetulan kita pelayanan bareng di gereja dan memang dia punya bakat gambar. Punya bakat menggambar gitu. Memang kerjaannya seperti itulah. Nah, akhirnya kita coba tanyalah gitu ke dia gitu. Dia tuh buka gak sih kursus gambar? Akhirnya kalau aku nggak salah ingat sih harusnya Lois ini murid pertama. Iya, jadi kalau aku nggak salah ingat ya, Lois ini tuh adalah murid pertamanya dia gitu. Jadi seiring berjalan waktu akhirnya tuh muridnya semakin bertambah teman-teman. Nah, jadi dari yang tadinya private les di rumah, akhirnya kita sekarang lesnya tuh ke studionya. Jadi namanya itu tuh Sasa Studio. Nah, buat kalian yang penasaran, ini aku udah sempat pernah bikin. Nah, buat kalian yang penasaran, jadi ini kalian bisa lihat ya Sasa Studio itu seperti apa. Nah, kita sudah dekat nih. Alamatnya itu di West Coast 8 nomor 66. Sasa Studio. Bentar. Enggak, aku udah tekan. Udah tekan. Udah. Oh ya, nggak apa-apa. Lois. Ini kita sudah mau masuk ke dalam. Ini dia nih. Nih namanya Sasa Studio. Ada siapa sih kok kayak ada suara? Oh, makanya pantesan ada suara. Oh, kita baru pertama kali kesini. Wah. Ini sama kayak di rumah kita. Soalnya layarnya Tidal Apron dong. Gaya wajib. Gimana sih? Ya emang harus berantakan lah, kalau rapi mah nggak dipakai dong. Wih, ya. Wow. Banyak banget itu. Semuanya warna-warni. Nah, jadi balik lagi ke
ke paket ini. Jadi eh, kapan sih, Cek? Tahun lalu. Tahun lalu Lois itu tuh ikut seperti kayak Enggak sih, pameran. pameran lah. Jadi bikin 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 cerita tapi dari gambar. Terus ikutlah si Lois nih gitu. Jadi di coaching langsung sama gurunya Lois nih, namanya Anti Clarissa. Habis itu kita submit lah gitu. Kemudian kita tuh menang ya. Iya, aku menang. Menang yang apa sih ya? Paling banyak disukai. Iya. Likes-nya paling banyak. Oh ya, likes-nya paling banyak. Jadi intinya menang lah gitu dan akhirnya kita dapat si hadiah ini. Nah, jadi ya udah sekarang kita mau unboxing, kita lihat isinya seperti apa. Aku nggak tahu sih ya, sekarang tuh kalian masih bisa lihat bukunya atau enggak. Jadi nanti aku coba taruh linknya di bawah supaya kalian bisa lihat buku ceritanya Lois seperti apa gitu. Dan harusnya sih waktu itu tuh kita bisa beli. Jadi kalau setiap kali kalian beli buku ceritanya, Aku dapat duit. nanti tuh kita dapat komisinya gitu. Lois dapat komisinya. Jadi nanti ditransferkan ke rekeningnya Mami Linda, terus nanti uangnya dikasihkan ke Lois. Yeay, dapat duit. Belakang. Yang pertama, dapat Buku gambar sama ini apa ya? Sama marker. yang ini juga sama sih sebenarnya, buku gambar juga. Tapi A3. Ini buku gambar tapi versi yang A3 jumbo. Nah, yang aku suka dari cara belajarnya di Sasa Studio itu adalah kita tuh awal tuh requestnya memang digital painting gitu. Jadi pakainya iPad, pakai pensilnya gitu, terusnya kita menggambar itu versi digital. Nah, cuman dari si Clarissanya tuh mengencourage di mix gitulah jadinya. Jadi nggak semuanya serba digital, tapi juga kita belajar dengan yang manual gitu. Jadi ada yang kadang-kadang pakai krayon, ada yang kadang-kadang pakai koas juga, kuas gitu. Ada yang pakai apa lagi ya? Marker pernah nggak sih? Enggak. Nggak Pakai pernah. clay pernah. Pakai clay pernah. Nah, jadi tuh ada yang manualnya gitu lah, karena memang sebenarnya kan ya kemampuan dasarnya kan dinilai dari situ kan. Jadi kita belajar dari yang sangat-sangat basic sekali. Begitulah. Sekarang itu Lois tuh ngeles di setiap hari Sabtu. Nah, terus Lana juga ikut ngeles nih sekarang jadi akhirnya. Jadi berduaan ngeles, sama-sama ngeles gambar. Jadi ya bisa melatih sisi kreativitasnya lah gitu. Siapa tahu juga kan jangan-jangan Lana juga punya bakat yang sama seperti Lois gitu. Bisa menggambar, bisa berkarya melalui gambar dan lain-lain gitu lah. Jadi tuh setiap kali ikut sesi pembelajaran itu tuh selalu ada hasil karya yang kita bawa pulang gitu. Nah, jadi ada beberapa nih yang udah pernah Lois bikin di selama 3 tahun pembelajaran ini. Jadi beberapa tuh kita pajang di bagian rumah kita gitu. Jadi ada yang pakai pensil warna, ada yang pakai kuas gitu. Nah, kita frame juga, kita pajang di koridor. Jadinya memang ya jadi kayak semacam apa ya? Kayak galeri gitu lah, hasil karya dari Lois sama Lana. Iya, kalau aku sih seneng ya. Soalnya kayak aku bisa bikin banyak hal gitu, terus aku bisa bawa pulang. Terus aku pajang. Udah. Sangat singkat. Begitulah teman-teman. Jadi buat kalian yang memang jadi buat kalian para orang tua yang mungkin melihat anaknya tuh suka coret-coret tembok, suka coret-coret kertas. Terus kalau misalnya kalian lihat buku cetak sekolahnya itu di banyak gambar-gambar gitu, jangan emosi dulu gitu. Tapi mungkin kalian bisa consider kayaknya mungkin anaknya nih punya bakat seni nih, punya jiwa seni nih gitu, karena suka mencurahkan kegelisahan melalui gambar gitu. Contohnya ya. Nah, kalian bisa consider nih untuk mencoba untuk ikutin kelas gambar gitu. Siapa tahu memang sebenarnya bakat anak kalian tuh ada di situ gitu. Karena kan memang ya sebagai orang tua ya itulah tugas kita gitu ya, mencari tahu apa sih yang menjadi bakatnya anak, apa sih yang menjadi minatnya anak gitu, supaya memang nanti ke depannya mereka bisa hidup, mereka bisa bekerja dari apa yang mereka suka.
Gitu deh. Nanti aku taruh Instagramnya Sasa Studio nanti aku taruh Instagramnya Sasa Studio sama kontaknya juga kalau misalnya kalian tertarik. Nanti kalian bisa coba hubungin. Dia juga ada kelas-kelas apa ya? Kelas-kelas gambar gitu. Jadi Buat orang beda kayak workshop juga. gitulah, kayak workshop ya buat orang dewasa. Jadi dia bisa datang ke venue kalian. Jadi kalian mungkin kumpulin 3, 4 atau 5 orang gitu, grup gitu, terus nanti ikutin kelas gambar kayak workshop gitulah. Jadi lebih ke untuk apa ya? Mungkin untuk healing, untuk kayak relaksasi gitu. Kayak mencari kegiatan gitu lah ya, di luar kalian mungkin bingung gitu kan weekend kerjaannya mungkin ke kafe gitu. Mungkin bosan pengen cari sesuatu yang baru ya mungkin kalian bisa consider si kelas menggambar ini gitu karena harusnya sih bisa apa ya? Bisa Menghilangkan stres. ya itu dia, menghilangkan stres melalui gambar. Oke teman-teman, segitu aja videonya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.